بالسند المتصل إلى المؤلف الإمام السجستاني رحمه الله تعالى قال باب في الأوعية. صحيح. Al-awiyah jam'u wi'a, wadah-wadah untuk minuman. An ibni Abbas wa bihi ilaihi qala an ibni Umar wa ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala nashhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil dubai wal hantami wal muzaffati wan naqiri. Duba itu adalah wadah yang dibuat dari duba. Itu adalah apa itu, buah yang di lubang, apa namanya, labu. Adapun hantam itu adalah wadah dari tembikar, jadi tanah yang dibakar. Muzaffat ada dari kata-kata ziftun, artinya tir, berarti wadah yang dilapisi dengan tir. Nama lainnya adalah muqayyar, karena tir itu bisa dibahasa Arabkan dengan dua bahasa, ya, ziftun atau qarun. Nah, maka al-muzaffat atau al-muqayyar dalam hadis yang lain sama maknanya. Wan naqir, dan wadah yang dilubangi, yaitu pohon kurma, batangnya dilubangi kemudian dibuat wadah. Ini semua adalah wadah-wadah yang apabila kita menyimpan peraman di dalamnya, maka biasanya cepat berubah menjadi minuman keras. Maka dilarangnya wadah-wadah ini karena dikhawatirkan kalau kita memakainya kemudian tanpa sadar kita sudah minum sesuatu yang sudah berubah menjadi minuman keras. Tetapi larangan ini sudah mansukh, sehingga hadis ini sudah tidak berlaku lagi, sebagaimana nanti akan kita baca kemansuhan hadis ini. Kemudian untuk mengingat-ingat, ya, hantam itu adalah dari tembikar, karena kereweng dari tembikar itu kalau antum dihantam dengannya akan kesakitan, maka hantam dengan tembikar. Kalau muzaffat, kalau sudah tahu bahasa Arabnya zifat sama qar, ya nggak perlu cari tahu terjemahnya, ya, karena ini adalah bentuk maf'ulnya. Nakir dari kata-kata nakora, yang kuru, melubangi. Maka nakir maksudnya adalah mengkur, yang dilubangi. Ad-dubba nama lainnya apa dalam Al-Quran? Al-qara' atau al-yaqtin, sebagaimana dalam kisahnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Ini semuanya sama maknanya, ya, dubba, yaqtin, dan qara'. Wa bihi ilaihi qala rahimahullahu ta'ala anna ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabidh al-jarri, kuci dari tembikar. Fa kharajtu, jamaknya adalah jirar. Fa kharajtu fazi'an min qawlihi harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabidh al-jarri. Fa dakhaltu ala ibn Abbas fa qultu ama tasma' mimma yaqulu ibn Umar? Qala wa ma dhak? Qultu qala harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabidh al-jarr. Qala sadaq, harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabidh al-jarr. Qultu mal jarr? Qala kullu syai'in yusna'u min madar, dari tanah. Dari tanah kemudian dibakar menjadi tembikar tadi. Nah, ini juga larangannya adalah apabila nabidhnya, jadi peramannya itu peraman yang sudah berubah menjadi keras. Nabidh sesuatu yang yumbal, yang diperang itu artinya apa? Direndam. Biasanya yang direndam apa? Buah-buahan, ya, misalnya kurma, anggur, bisa juga madu, diperam dengan air, dicampur dengan air, ditinggalkan beberapa hari, maka akan berubah menjadi nabil yang memabukkan. Kalau antum merendamnya dengan madu, maka insya Allah tidak memabukkan, karena barang-barang yang dicampur dengan madu itu kalah dengan madunya, sehingga dia menjadi awet. Saya pernah mencoba beberapa buah, diantaranya nanas, diantaranya jeruk, diantaranya yang merah itu apa?
Nah, buah naga ya. Nah, itu buah-buah yang basah-basah begitu kita rendam dengan madu sampai 1 pekan, sampai 1 bulan. Nah, itu sama sekali tidak berubah. Kalau kita rendam dengan air, nah, itu akan berubah sehingga menjadi keras dan menjadi minuman keras. Nah, yang dilarang nabil itu adalah nabil yang sampai menjadi minuman keras. Karena banyak yang tidak paham apa maksudnya nabil itu. Kan di dalam kitab fikih an-nabil haram, terus ada yang mengartikan tape haram. Enggak benar. Tape tidak membukkan disebut haram gimana? Fadhal iqra. وإليه قال لابن عباس فأتيت سليمان قال قدمنا في عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا هي مدخل فتح بيننا وبينك كفار من دون وليس نخلص إليك إلا في شهر Nakhlusu sampai أمر بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع والإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأخذ بيده واحدة. jadi ini dianggap satu ya, al-iman wa syahadah, karena isinya sama. وقال مسدد الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا مما غنمتم وأنهاكم عن الكفاء والهندم والمزكة والمخير. وقال ابن عبيد النكير المكان والمخير. وقال مسدد والنكير والمخير لم يذكر المزكة. قال قتيبة لم تهمس عن عمران البكائي. An-nakir makan al-muqayyar. An-nakir wal muqayyar berarti dua-duanya disebutkan, tapi yang menyebutkan muqayyar tidak menyebutkan muzaffat. Kenapa? Karena muzaffat sama muqayyar artinya sama. Nah, yang di sini muzaffat wal muqayyar. Nah, ini aneh ya, karena muzaffat itu adalah muqayyar itu sendiri. Karena ziftun sama dengan qarun, aspal. Nah, بإليه قال أن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بوقت عبد القيس أنهاكم عن النكير والمخير والهندم والفداء والمزادة والمتقية ولكن أشرك في سقائك الأرض. wal mazadah dan wadah bekal musafir dari kata-kata zadun. Kemudian al-majbubah yang dipotong bagian kepalanya. Nah, kenapa disuruh minum pada siqa? Siqa itu adalah wadah dari kulit nih, karena dia tidak mudah untuk berubah menjadi minuman keras. Tapi sekali lagi ini larangan sudah dihapus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aukih, ikatlah, yaitu ikatlah dengan tali pada bagian tutupnya wadah itu supaya tidak dimasuki oleh barang-barang yang kotor. Jaga supaya tidak tumpah. Ibnu Abbas fi kisahnya di Abdul Qais qalu fi nisbati ya Rasulullah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bi asqati adamiyati yulafu ala aflaiha. Al-adam al-jilad, yulathu yakni di belepet, apa bahasa Indonesianya, di ya tadi diikat dengan tali tadi maksudnya. Nah, disuruh yang dari kulit ini supaya dia tidak mudah untuk menjadi minuman kerasnya.
Qala la tasabu fi mati wa man safatin wa tukai wa man kana masyukur fi fitin maqatin alaihi fa in syadda as-suruna ilai ayat iyakum fahrikun. Nah, jadi kalau sudah hampir mengeras, caranya supaya tidak berlanjut menjadi minuman keras, tambahi air. Kalau tidak ditambahi air, maka akan bertambah keras dan menjadi minuman keras. Yakum, melelahkan kalian. Jadi kalau ada aplikasi pembuat aplikasi kalau ya Rasulullah si manusia kalau la tusyriku billahi wa la tusyriku wa la tusyriku dan terjadi fil asqiyah. Kalau ya Rasulullah fa'istaqqa fil asqiyah qala tasifu alayhi. Kalau ya Rasulullah faqala fi salika qala ya ahli kullu thumma qala inna allaha ma'ana alayya qala alhamdulillah wa najibul kufar. Qala wa kullu muskirin haram. Qala Sufyan as'altu ayyakuma Nabi mata anil kufar. Qala attaqullah. Semuanya gitu. Kalau di kitab saya malah enggak ada ya. Yang anil ja'ah itu di mana? Setelahnya apa? Setelahnya lagi. Saya lanjutkan. Di kitab saya enggak ada yang antum baca itu. Wal ji'ah. Ji'ah itu adalah minuman dari gandum. Dan yang dimaksudnya adalah yang memabukkan. Jadi minuman keras yang terbuat dari gandum. Dan kemudian sudah kita bahas ya, terbuat dari apapun haram. Dari kitab saya ini terlewat satu hadis, karena dari hadis 97 langsung 98-nya kelewat. Nah, Jadi kalau ayat ini sudah cetak itu dikomen kalau Rasulullah SAW menghidupkan yang salahkan karena memberikan begini menghidupkan yang ziaratul kubur fazuruna. jadi maksudnya dulu saya larang, sekarang saya perintahkan. Nah, di sini berlaku kaidah yang mengatakan al-amru ba'dan nahyi lil ibahati. Maka sudah mubah ziaratul kubur. Nah, kemudian diperselisihkan apakah hadis ini khusus laki-laki atau mencakup perempuan. Yang mengatakan menjaga perempuan berarti boleh ziarah kubur bagi perempuan. Yang mengatakan ini khusus laki-laki berarti tetap yang perempuan dilarang. Nah, Nabi ziaratiha tafsirkan lalu itu anu asyrika intasuhu illa fi fil adami itu fil adam, wadah kulit, dhorf sama dengan ina. Nah, ini hadis yang memansuhkan yang tadi itu. Nah, sehingga boleh disimpan sampai setahun bebas, nggak ada larangan. Nah, Nabi ini kola jadi kematilah kola yang mengenai Rasulullah SAW ini katanya kola kalau kita sakit ini waktu kalau makan ala iman. La idan maksudnya la ba'sa idan. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam itu agama yang mudah. Ad-dinu yusrun. Nah, Nabi ini kola yang tidak kami amrin kola kata Rasulullah SAW al-awiyata aktifah yang hantama wa mizafata wa matira akala al-arafini himah wa duru kalama akala isyriku mahaya. nah, akhirnya wadahnya enggak diharamkan, yang penting isinya halal. Masyarakat biasanya kola isi tarifnya yang sekarang. Nah, Jadi
qala Jabir bin Abdullah qala qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi siqain ibadah itu siqa an bidalahu di kemudian di hijau. Taurin wadah kecil. Wadah mini. Babun fil khalitain. Jadi ringkasnya wadah apapun halal. Adapun larangan mansukh. Adapun sebab larangannya dulu karena mudah untuk menjadi minuman keras. Al-khalitain, dua barang yang dicampur, yaitu misalnya korma dicampur dengan kismis. Boleh enggak seperti itu untuk diperam dalam satu peraman. Ini dipanggil menjadi Rasulullah Rasulullah SAW bahwa kita pada itu datang di jami'an karena kita berlaku dari tapi jami'an. Kenapa dilarang? Karena mudah untuk menjadi keras. Sehingga apakah larangan ini haram mutlak? Tidak. Tapi ini masalah khilafiyah ya. Zahiri berpendapat apapun mau keras mau tidak haram. Tapi mayoritas para ulama berpendapat yang dimaksud ini adalah kalau menjadi minuman keras. Tapi kalau tidak menjadi minuman keras silahkan. Maka misalnya antum datang ke tempat es jus itu, jus buah itu, nah antum bilang ini campur ini nggak ada masalah kalau menurut jumhur. Tapi kalau menurut Zahiri tadi maka tidak boleh dicampur dua gitu. Nah, karena Zahiri karena jumhur itu ketika memahami larangan itu memahami ilatnya. Kenapa sih dilarang? Itu tidak langsung pokoknya dilarang, nggak begitu ini. Nah, ilatnya adalah karena memabukkan. Berarti kalau dibuat langsung diminum nggak ada masalah. Ambil kurma plus kismisnya campur dalam satu minuman langsung diminum saat itu juga silakan. Karena ini tidak mungkin memabukkan, dia baru saja dibuat. Sehingga ringkasnya perbedaannya antara pendapat jumhur dengan pendapat Zahiri. Kenapa? Maksudnya yang jumhur itu memahami ilat, sementara yang Zahiri tidak memahami ilat. Kalau artinya itu kata ini dia kembali di sisi pertama, kembali di sisi pertama, kembali di sisi berapa? Karena ini adalah kita buku yang hidup mulai tadi. Kalau hati sana aku sama bin Abdurrahman dan Abi Qatadah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berarti. Ada hidatin sendiri yang wahdahu. Al-busar dengan az-zahu sama-sama korma yang masih mentah ya, hanya saja busar itu sebelum menjadi rutab. Adapun zahun itu adalah sebelum menjadi rutab tapi sudah ada warna merah. Mengkajian kalau Hafsun dan asal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bahwa al-falahi bukan wazabibi An rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan orangnya siapa, dan ini adalah majhul, tapi majhulnya sahabat Nabi itu tidak ada masalah sama sekali. Al-balah itu Mahul balah. Al-balah itu adalah buah kurma yang masih hijau. Kalau anggur disebut hisrim, kalau kurma disebut balah. Ya, intinya masih mentah.
Urutannya apa ya? Pernah enggak dulu kita urutkan? Belum? Lama? Nah, tapi berarti sanabhas awalan tartibuhu li'annahu madhkurun fi kitab kitab ماذا فقه اللغة في كتاب فقه اللغة مثل هذا يرتب. نعم تفضل. Ini kala engkau serta binti Abi Maryam Qalat saat Ummu Salamah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minha ayyu qalat kana yanhamu an yaqula tafahum aw mengahlika zati kalakan An-na'juma untuk memasak atau mematangkan an-nawa tabkhan dengan dimasak. Au nakhlit az-zabib wa tamar. Hadis ini dhaif. An-nawa itu adalah biji kurma. Yang biji kurma bisa dimasak. Gharib hada. Nah, man arada yajarrib tafadhal. Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala binta bihi zakitun hayyatu li tamrin wa tamrin hayyatu li zati. Gimana? Fa'il qi atau fa'il qa? Fa'il qi fihi tam la min qabl yubdu lahu zabibun terus Hayyatu fihi tamrin tamron terus wa tamrin hayyatu fihi zati. Jadi kalau kadang-kadang zabib kemudian ditambahi tamar, kadang-kadang tamar kemudian ditambahi zabib. Tapi hadis ini dhaif. Adapun yang sahih yang larangan tadi, hanya saja diperselisihkan larangannya tadi, apakah larangannya mutlak ataukah larangannya karena apa? Memabukkan tadi. Ini kala Sufiyah binti Atiyah qalat tahaltu Aisyah binti Qais ala Aisyah fas'alaha an tamri wa zati qalat untuk ahli dukat tidak mintamri maka kita menjadi Al-Qiyhi fi ina'in Al-Qiyhi fi aslihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amrusuhu, lalu saya adrukuhu bil asabi, apa namanya, kalau baju kan diucap ya, kalau buah apa diremes-remes, amrus remes. Qaribah كمثل ماذا؟ كمثل في لغة أخرى تعيس عبد الدينار. Ada yang mengartikan tangisan itu nanti orang yang menyembah dinar. Amrusuhu meres remes. Nah, babun fi nabidil busri, bab tentang peraman dari busur, yaitu kurma yang masih busur sebelum menjadi rutab. Nah, ini kalau mengatasi Masya ayahku lam yuzakun Alladhi liyak tuqais Kata bila kata lam yuzak Qal Al-Nabi bilham tani wa muzakar. Nah, ini sudah ketemu. Tartibnya adalah tal'un, thumma khalalun, thumma balahun, thumma busrun, thumma rutabun. Tal'un khalalun bilam, balahun busrun bilba, semua rutab. Hafidtum al-awwal biduni nazar. Tal'un, khalalun, balahun, busrun, rutabun. Nah, lam ba rutab. Nah,
itu fi sifatil waqif. Wa ilai qala matilai kunit Hayyani dan akhirnya qala atayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah qad alimta anna ma aina nahnu fa ila nahnu qala ila Allah wa ila Rasulillah. Faqulna ya Rasulullah inna lana ra'yatan la nasma'u biha qala zayyituha qulna la nasma'u fi zakat qala al-ibuyu ala wadaikum wasrifu ala asyaikum wal-ibuyu ala asyaikum wasrifu ala wadaikum wal-ibuyu Isyinani walatan bidungi bilkulali Fa'inna widha ta'akhara an aslihi suara khalan. Kembali ke hadis sebelumnya, ada mufradat yaitu mazza tadi. Qala Ibnu Abbasin akhsha an yakuna al-mazza alladhi nuhiyat anhu Abdul Qais. Faqultu li Qatadah mal mazza qala an-nabidhu fil hantam wal muzaffat. Itu penjelasan dari perawi. Kalau dari ta'liqnya mazza itu adalah khalitul busri wal tamr, campuran busar dengan tamr. Maka bisa kita katakan ini ada dua terjemahan, tapi lebih cocoknya terjemahan yang dita'liq karena sesuai dengan babnya. Adapun pada bab berikutnya sifat peraman, maka di situ Nabi SAW mengatakan zabibuha, jadikanlah dia zabib, jadikan kismis. Caranya bagaimana? Ya dikeringkan, diangin-anginkan, itu sudah menjadi kismis. Jadi antum punya anggur ya, kemudian antum gantung anggur tadi di tempat yang terkena angin, nggak harus terkena sinar matahari. Nah, digantung nanti akan menjadi kering sendiri, dan kalau tidak terkena matahari itu sifat anggurnya masih sempurna. Tapi kalau antum gantung di bawah terik matahari, nah sifat anggurnya atau rasanya itu sudah mulai pudar. Itu cara menjadikan zabibuha. Terus kalau mau dibuat peraman, maka meramnya pagi hari, minumnya sore hari, atau sebaliknya meramnya sore hari maka minumnya pagi hari. Dan ini berlaku untuk peraman-peraman yang lain ya. Misalnya peraman kurma, peraman madu, nah, maka disiapkan pagi, bagusnya itu minumnya sore karena sudah sempurna menjadi peraman. Wan bidu hufishinan, jamak dari shan, yaitu kirbah yang sudah usang. Kalau masih baru tidak disebut sinan, tapi disebut kirbah. Dan janganlah kalian itu menampilkan pada kullal, jamak dari kullah, yaitu kuci-kuci. Itu kan mau kullatain. Nah, kullah itu adalah kuci yang besar-besar, yang biasanya isinya satu kullah itu 100 liter. Nah, ada pun larangannya karena itu. Idza ta'akhkhara an asrihi shara khallan. Kalau dia itu lambat dari waktunya, maka berubah menjadi cokak. Setelah menjadi khamar, kemudian menjadi cokak, sehingga nggak bisa diminum lagi karena cokak tidak cocok untuk minuman ya, cocoknya untuk lauk. Nah, An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yubadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi faqa'in yuqa'u alahu azla'u yubadu budwatan wa yashrabu isha'an yubadu isha'an wa yashrabu budwatan. azla itu adalah kerannya kirbah. Jadi di bawahnya itu ada keran, kalau kita buka maka airnya akan mengalir. Nah, itu disebut azla. Nah, kalau belum pernah melakukan, silahkan dilakukan ya. Meram pagi, minum sore, meram sore, minum pagi. Nah, Aisyah radhiyallahu anha anha qalat tantu bi Nabi sallallahu alaihi wasallam bidatan maka min asyri kata asyra. Sampai ala asyrihi wa in kana syai'un faqatuhu wa qala barakatuhu tinnatillah billahi ka'ida asbahat tawatta fasyarik ala rakaihi qalat yasiru sita bidatan wa asyri qala laha
مرتين أياما قال تمام. Ya, jadi setelah diminum kemudian dicuci. Setelah dicuci dibuat lagi peraman. Nanti sore diminum, setelah diminum dicuci lagi, dibuat lagi peraman baru gitu. Karena kalau sisa peraman tidak dicuci, itu nanti akan merusak peraman yang baru. Nah, Bila kala Ibnu Abbasin kala kan hingga dari Nabi SAW menjadi Aisyah Liyana wa Yabudah bapak terjadi ulama Isalisah yang layak merugihi Kais Kolhatamu Al-Qala Yuhraku khodam pada budak-budak. Au yuhraku atau dituangkan, maksudnya kalau sudah keras dituangkan, kalau belum keras maka yusqal khodam. Kemudian Abu Daud menjelaskan makna yusqal khadam yubadaru bil fasad, supaya tidak rusak, maka segera diberikan kepada pembantu beliau yang mau meminumnya. Tapi kalau sudah rusak baru yuhraku. Jadi bukan berarti kalau sudah keras maka ada kalanya dikasihkan pembantu, ada kalanya dituang, enggak begitu ya. Sebelum keras kasihkan khadam, udah keras yuhraku. Maka minuman yang basi jangan diminum, nanti sakit perut. Dituangkan saja. Paling bagus menurut saya dituangkan pada tanaman ya, sehingga tidak mubadzir karena menjadi gizi bagi tanaman-tanaman tersebut. Nah, babun fi syarabil asal, minuman madu. Dan madu ada dua macam, ada yang pahit, ada yang manis. Allah mengatakan mukhtalifun alwanuhu, dan ternyata kita temukan mukhtalifun ta'muhu aidha. Nah, Bila kala Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yang kedua dari Zainab binti Jahsy Aisyah pindah asal kata itu nama satu ayat yang mengatakan alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ini asyik ini dari Hanafiyah. maghafir itu adalah satu tanaman yang manis tapi baunya sangat tidak enak. Anggaplah kalau kita pete dan sebagainya, ini mantunya kok bau pete. Nah, Fakala ihtahuma fakala lahu dalika fakala syarif asalan inda Zainab binti Jahsy dalam makna lahu. walan a'udalahu artinya apa? Beliau mengharamkan kepada dirinya sendiri makanan yang halal, maka itulah yang dimaksud lima tuharrimu ma halallahu lak, yaitu matu halal kok kamu haramkan sendiri gimana? Nah, Nazalat lima tuharrimu ma halallahu lak takitabi ila intaqi wa ilallah ila Aisyah nafsah radhiyallahu anha. Baik asal mati ila di asyati haditha bi qawlihi syarif asalan. ini perkataan tadi syaribtu asran walan a'ud. Nah, itu adalah dibisikkan kepada Aisyah dan Hafsah, atau kepada Hafsah di sini tadi. Ihtahunna itu kan enggak dijelaskan ya, apakah Aisyah atau Hafsah. Nah, Bila kala Aisyah kala kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Kata pada bahasa Bukhari maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtabu alaihi untuk tadammun bidui. Jadi ada hadis kalau sudah kalau akal tanah wajah kalau syarif asalan sakot ini Hafsah. Apa itu cara sakit ini kita. jarosat memakan nahluhu rebahnya kepada pohon urfut. Pohon urfut itu pohonnya maghafir tadi. Jadi kalau buahnya ya atau bunganya kan biasanya yang dimakan oleh lebah itu kan bunga ya. Nah, kalau bunganya itu adalah maghafir, kalau pohonnya adalah urfut. Qala Abu Daud al-maghafir muqlatun wa hiya samqatun. Ya, kalau bahasa kita itu tadi bunga
wajarasat ra'at makan hurfut nabtun tanamannya itu atau apa pohonnya itu. Dan ini kasus yang lain karena yang di sini adalah Saudah yang mengatakan qalat Saudatu bal hakalta maghafir, kalau yang tadi Hafsah. Jadi artinya Saudah dan Hafsah sama-sama mengucapkannya, hanya saja kasusnya berbeda ya. Kalau yang tadi yang ngasih madu adalah Zainab, terus yang mengganggu adalah Hafsah dan Aisyah. Kalau di sini yang ngasih madu adalah Hafsah, yang mengganggu adalah Aisyah sama Saudah. Lagi-lagi Aisyah terus ya. Aisyah ini masih muda sehingga dia itu energik untuk bisa melakukan hal-hal seperti ini. Tapi jangan melihat Aisyah dari sisi negatifnya saja. Negatifnya ada dalam hadis ini, tapi ibunda kita itu positifnya lebih banyak. Sehingga kalau membaca hadis ini, ingatlah kertas putih ada titik hitam satu di tengah. Jangan bilang ini kertas hitam ya, tetaplah bilang kertas putih. Idza kana al-ma'u qullataini la yahmil al-khabath. Nah, babun fin nabidh idza ghaliya. Karena orang-orang Syiah itu Rafidhah, mereka membaca hadis ini senang sekali. Mereka mengatakan, nih Aisyah yang kalian doa-doakan alaihi salam tingkahnya kurang ajar kepada Nabi. Itu sikap mereka begitu. Nah, sikap kita tidak begitu. Ini perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang Syiah. Kita tetap mengatakan alaihi salam radhiyallahu anha karena cara pandangnya tadi. Jangan melihat titik hitamnya, tapi lihatlah putihnya yang lebih banyak itu. Babun fin nabidh idza ghaliya, bab tentang perawan kalau sudah keras. Yanishu yaghla, mengeras. Syurbu qaiman makruh berdasarkan hadis-hadis yang melarang digabungkan dengan hadis-hadis yang membolehkan. Nah, kalau ada larangan dicampur dengan kebolehan, semuanya sahih, maka jatuhnya adalah makruh. Ini hadis yang melarang. Nah, ini hadis yang membolehkan, dua-duanya sahih, sehingga kalau digabungkan menjadi karahatut tanzihin. Dan terus Nabi kok melakukan yang makruh? Nah, jawabnya gimana? Menjawab, Nabi kok melakukan yang makruh? Gimana ini? Nabi kok melakukan yang tidak makruh? Menjadi contoh umatnya kok malah makruh. Nah, gimana jawabannya? Jawab, fa'alahu libayanil jawaz. Beliau sengaja melakukan untuk menjelaskan bahwa seperti ini tidak sampai haram. Nah, ketika orang itu tujuannya adalah libayanil jawaz, tidak menjadi makruh. Jadi tidak bisa dikatakan beliau melakukan perkara makruh, enggak. Beliau melakukan bayanul jawazi, sehingga karena tujuannya adalah bayanul jawazi tidak menjadi makruh fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam.
Seperti misalnya beliau lupa, kita lupa, itu beda. Kalau kita lupa karena tidak khusyuk. Kalau beliau lupa itu karena supaya menjadi syariat. Nusia liyusyarri, dibuat lupa oleh Allah supaya menjadi syariat baru. Bagaimana kalau seseorang itu lupa di dalam sholatnya. Babu syarab min fisiqa, minum dari mulutnya wadah. Jadi kalau bahasa kita apa? Nyucup. Jadi mulutnya nempel di mulutnya wadah. Ini perlihatkan sih bahwa harus juga sama-sama ahli syukur disitok wa antuku kulitana lagi dalam kisah. Qala Abu Dawud Kalau kita rencana itu tak perlu atraf. Al-Dhirah tai. Al-Mujassamah itu adalah binatang yang diikat kemudian dilempari panah sampai mati. Nah itu dilarang karena dia itu adalah bangkai. Dilarang memakannya dan juga dilarang melakukannya karena menyiksa binatang. Dan jalalah ini kalau kita tunggangi, maka ketika dia mengeluarkan keringat, itu keringatnya akan mengotori baju yang nempel dengan kulitnya, maka dilarang ditunggangi oleh Rasulullah SAW supaya kita tidak terkena bau tai dari keringatnya tersebut. Maka dilarang menunggangnya, dilarang meminum susunya, dan dilarang memakan dagingnya. Nah, kenapa dilarang minum min fisiqa? Satu, karena kalau minum dari fisiqa itu menyebabkan mudah berubahnya air yang ada di dalam wadah tadi. Karena sebagian dari liur kita akan tercampur ke dalam. Yang kedua, karena menyebabkan orang jijik untuk meminum dari wadah tadi ya, karena melihat bibir kita nempel di situ. Yang ketiga, karena dikhawatirkan di dalam wadah ada kotoran. Nah, sehingga paling bagus dari wadah dituangkan dulu ke gelas. Nah, sehingga kita yakin oh ini tidak ada kotoran. Kalau langsung antum minumkan, ternyata di dalamnya ada cicak, maka langsung masuk ke dalam mulut. Minum apa ini? Minum dawet. Rasanya kok kayak gerinjil-gerinjil. Diambil dari mulut antum, ternyata cicak. Bentuknya kayak dawet. Maka saya tidak terima Rasulullah SAW mahal al-ikhtinas asli. Apa itu ikhtinas? Ikhtinas itu adalah saniyu famis siqa ila kharij wa syurbu minhu. Mulutnya wadah dibengkokkan, kemudian kita langsung nyucup dari situ. Maka ini mirip dengan min fisiqa. Hanya saja kalau ikhtinas itu ada kerannya yang kita bengkokkan, kemudian kita minum darinya. Sebabnya sama ya, bisa menyebabkan mudah rusak dan menjijikkan orang yang meminum setelah kita. Satu minum tilat Rujulun bila ansar Al-Qabihi ala Rasulullah SAW Ta'a bi'itawati bila ma'afati Faqala Umhas kama itawah Tuma syarib bamin Biha. Hadis yang pertama sahih yang melarang. Hadis yang kedua yang membolehkan dhaif. Maka kita ambil yang sahih. Ukhnuth hamal idawah. Ikhtinaslah atau bengkokkanlah mulut dari ember tadi, kemudian langsung dicucup pada mulutnya tersebut.
Ini kalau tapi disyukri itu mati katahi. Fil mutil pada bagian retak pada wadah, dan biasanya kotoran-kotoran terkumpul di situ, maka jangan minum dipaskan pada retaknya karena kotoran-kotorannya akan masuk pada perut kita. Walaupun saya tidak terlihat kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersyukri mati katahi ayat itu syarat. Ini kalau tapi disyukri di ayat tadi dan situ. Ini dari Abilah kalau mereka di Batain Fastasqal atau di Qawmud ini Dihkon tokoh karena begini karena ini yang kami bilang kami kepenaikan kami tahu. Baik Rasulullah SAW maha kami menghadiri ketika dia mensyukur di ayat 3 apabila dia menghentikannya dan menghentikannya. larangan ini haram atau makruh? Haram ya. Jadi tidak boleh pakai sutra bagi laki-laki. Dibaj itu adalah sutra yang apa dulu? Yang luhmah dan sudanya sama-sama dari sutra. Masih ingat kan? Atau saya jelaskan di tempat yang lain ya? Belum. Jadi ini kain ini kan ada yang ke samping kan, ada yang ke sini gitu. Jadi kainnya apa, benangnya ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nah, sininya sutra, sininya juga sutra. Apa istilahnya itu? Rajutan ke atas dan rajutan ke sampingnya, nah semuanya sutra. Itu disebut dibaj. Terus minum pada wadah emas perak, ini semuanya haram. Ada yang sebelumnya tadi, larangan untuk minum pada wadah retaknya gelas, kemudian pada maniop, itu hukumnya hanya makruh, tidak sampai haram. Karena kaidahnya mengatakan an-nahyu fil adabi lil karahati. Meskipun kaidah seperti ini tidak selalu berlaku pada semua kondisi, bisa saja ada pengecualian-pengecualian. Tapi kalau yang hadis yang kita baca sekarang ini adalah haram, sebagaimana dalam hadis yang lain ditegaskan dengan kata-kata sangat jelas haramun, ada dzukuri ummati dan seterusnya. Babun fil qara', bab tentang ngokok, yaitu minum langsung dengan mulut tanpa kita mengambil dengan gelas dan tanpa kita mengambil dengan tangan. Misalnya masuk kolam renang kemudian langsung diminum leb-leb, nah itu namanya qara'. Nah, Bila kalau terjadi pengertian, kalau terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merujukkan berasal dari rajulin minat hijab, bahwa yuhadirul ma'a fi ha'itihi. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anta berkata kata hadir layla bishamin fa'ina qara'na. Qala fa'in dimakin kata bishamin. nah kalau tidak ada yang di wadah ya terpaksa Nabi minum secara qara', maka boleh minum secara qara' kalau memang tidak ada minuman yang lain. Dan itu biasa ya, orang Arab minum dari telaga langsung seruput gitu ya. Gambaran kita ya membawa selang ya, kemudian selangnya dimasukkan di sungai, nah, langsung kita sedot serut. Nah gitu. Nabi pernah kan walimah di saat safar, nah, kemudian walimahnya menghidangkan sufrah itu beri, kemudian makanannya ditaruh di beri, makan bersama. Nah, terus minumnya adalah dari air hujan yang tadi malam turun, yang masih menggenang di jalan-jalan, itu langsung diciduk diminum. Dan itu model walimah yang belum pernah kita lakukan sama sekali. Yang mau melakukan silahkan. Betul. Babun fisa qimat yashrab, yang membagi minuman, kapan minumnya?
Qaumi karena dia itu apa? Mudhaf ilaih. Ini adabnya ya, yang membagi itu yang terakhir. Jangan malah minum duluan. Sehingga kalau ada kekurangan maka dia yang menanggungnya. Artinya dia yang tidak dapat gitu. Nah, qaddimul aymana fal aymana. Itu kalau ada orang yang di kanan dan ada yang di kiri. Tapi kalau seperti antum dengan saya, nah ini tidak berlaku al-ayman fal ayman. Jadi setelah saya dikasih minum, tidak harus yang sana tuh paling selatan tuh karena dianggap ayman, saya enggak, karena antum semuanya berada di depan saya. Beda kalau antum ada di kanan saya sini, ada di kiri saya sini. Ini berlaku al-ayman fal ayman, yang kiri terakhir. Jadi motor itu setelah saya, kemudian sebelah saya sampai motor. Tapi kalau semuanya di depan begini, nah, maka tidak berlaku al-ayman fal ayman. Terus berlakunya apa? Apa yang berlaku? Al-akbar fal akbar. Setelah ustadznya dikasih raisahnya dulu. Nah, setelah raisah baru aymanur rais. Raisah siapa gitu. Karena banyak orang nggak paham. Dikira itu ayman fal ayman semua kondisi, baik itu ada di kanan maupun tidak ada. Nggak benar. Silahkan baca penjelasan para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Dan saya pernah perang sama seseorang gara-gara hadis ini. Sebenarnya bukan perang ya, tapi karena saya melakukan apa yang dia tidak pahami sehingga dia marah-marah. Al-ayman fal ayman. Maka saya bilang, loh ini nggak berlaku pak, ini kan nggak ada ayman fal ayman nih. Kemudian marah-marah, daripada bertengkar ya saya duduk aja. Karena kaidah saya sing waras ngalah. Ya, karena belum gitu ilmunya. Kalau sudah gitu insya Allah nggak akan marah. Karena apa? Memang penjelasan ulama seperti itu. Fadhal. Ini terjemahnya agak susah ini untuk ngepaskan. Kita lihat syarah dulu biar lebih tepat. Ahna ay arwa, lebih memuaskan. Amra akma lidhama, lebih melepaskan dahaga. Mirip kan berarti? Abra aktsaru sihhatan, lebih menyehatkan. Ini syarahnya dari kitab Faidul Qadir. Seandainya kita artikan yang mirip nggak ada masalah. Hani'an mari'a itu kan sama dengan ahna wa amra. Nah, maka apa yang biasanya diartikan hani'an mari'a silahkan diartikan itu juga boleh. Karena sebagian mengartikan hani'an itu adalah ladzizan. Nah, maka terjemahnya tidak harus arwa tadi. Diterjemahkan arwa boleh, tetapi jadi berulang karena apra juga mirip dengan arwa. Kalau kita terjemahkan ladzah, nah maka ini terjemahnya jadi lebih lengkap karena amranya sudah sama dengan arwa. Maka minum yang sehat itu adalah tidak langsung satu kali minum, tapi dibagi 3. Tanafasa thalathan itu maksudnya tanafasa kharijal ina. Karena kalau dakhilal ina dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita mengeluarkan karbon ketika mengeluarkan nafas itu. Sehingga hadis bahwa Nabi bernafas ketika minum dengan hadis yang melarang itu harus dikompromikan ya, bahwa yang dilarang itu yang dakhilal ina, yang dibolehkan adalah yang kharijal ina. Nah.
Makanya muncul babun fin nafkhi fi syarabi wa tanaffusi fihi. Yang dilarang di sini adalah bernafas di dalam wadah. Nah, Jadi qala Ibnu Abbas qala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tanah pasakil ina'i wa qala yusafihi. ini tidak awqala. Kenapa? Karena bukan syakur rawi. Dua-duanya dilarang. Larangannya haram atau makruh? Makruh. Kaidahnya an-nahyu fil adabi lil karahati wa fil ibadati lit tahrimi. Nah, Begini qala Abdullah bin Rasul bin Bani Salim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Abi nazalat alaihi kata kami ta'ala pada para Isa atau ini dengan tahu isyarat ini isyarat itu anak ini atau tentang baca ini nama ala dari ini seberapa halus kalau makna dan nabi ta'ala dari bisa kita bertemu bahwa itu Allah hari bahwa Allah makhluk yang direzekkan dengan firman. di sini ada yulkin nawa ala dhahri usbu'ihi as-sababah wal usta. Jadi cara makan kurma seperti ini. Setelah kita makan kan tinggal bijinya. Nah, bijinya itu jangan ditaruh di wadah, tapi taruhlah di antara dua jari yang antum tempelkan. Nah, jari telunjuk sama jari tengah. Nah, taruh sini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah terkumpul, nah, baru dibuang ke sampah. Karena kalau kita taruhkan ke wadah, maka itu bisa mengganggu kurma-kurma yang belum dimakan. Karena biji kurma itu sudah terkena sedikit dari liur kita, ini bisa merusak kurma yang belum dimakan di wadah tadi. Nah, sehingga dari sini pun kita ambil pelajaran bahwa cara memakan dari makanan dari wadah yang besar itu jangan kita langsung makan di wadah tadi. Karena kalau kita langsung makan di wadah tadi dengan sendok misalnya ya, maka sendok kita sudah tercampur dengan sedikit liur kita, nanti akan merusak makanan yang ada di situ. Tapi ambillah dalam piring sehingga apa yang kita ambil itu kita habiskan, sehingga yang di wadah besar itu masih utuh, tidak terkena sedikit pun liur. Dan ini sunnah mahjurah, memakan kurma dengan cara seperti ini. Maka minimal seumur hidup antum lakukan sekali ya di bulan Ramadan besok. Nah, ini jangan lupa dilakukan yulqin nawa ala dhahri usbu'aihi sababah wal usta. Diberitahukan kepada semua yang di rumah supaya mereka mendapatkan faedah dari daurah ini juga. Nah, kemudian kalau dimintai doa silahkan didoakan. Nah, doa yang paling gampang 3 ya. Doa berkah, maghfirah dan ampunan. Nah, maghfirah dan ampunan yang paling diperlukan manusia besok di akhirat. Adapun berkah ini yang paling kita perlukan pada saat hidup di dunia ya. Hidup berkah udah nggak perlu apa-apa lagi. Kalau di akhirat supaya tidak masuk neraka maka ampunan, supaya masuk surga maka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa ini bisa kita sebut sebagai doa sapu jagat ya, karena mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Nah. Oh ya, hais tadi apa hais? Masih ingat ya? Campuran antara kurma terus syair bukan samin, minyak samin terus keju ya, akid. Tapi sebenarnya akid diartikan keju itu saya jadi ragu-ragu. Karena kalau kita lihat di internet itu akid itu bentuknya bukan keju. Coba antum tebak ini apa ini? Enalah. Silak. Saya tulis 2 ya, nanti antum tebak mana yang keju. Sehingga akid dengan makna keju menjadi ragu-ragu saja. Syakir. Ini bentuknya akid kayak begini apa ini?
Apa? Sagu. Betul ya, sagu ya. Pokoknya bentuknya kayak gini. Ada al-aqid. Jadi sekarang kita lihat al-jubn atau al-jubun. Apa ini? Keju kan. Nah, tapi sejak dulu kita dapat terjemahan akid itu keju. Nah, ketika kita menemukan jubun juga artinya, atau jubun juga artinya keju, nah, jadi ragu-ragu gitu. Nah, ternyata setelah kita cari perbedaannya di sini. Akidon sama terus kita cari terjemahannya ya. Terjemah. Keju kering atau dedih kering, apa dedih? Apa dedih? Dedih adalah produk olahan susu kerbau tradisional dari Sumatera Barat yang dibuat melalui proses fermentasi alami. Jadi dari satanim di sini saya campur, karena tanpa dicampur tuh masih kental yang beliau jual itu. Mayakul idza syaribal laban, doa khusus minum susu. Akan kalau untuk diberikan keterangan Rasulullah SAW menarik baca ini tidak perlu maksudnya ini adalah semua materi. Apakah zakar Rasulullah SAW kata wafalikan lihat kata terdiri ya Rasulullah. Kalau aja selanjutnya Rasulullah SAW melakukan persyaratan. Kalau Rasulullah SAW tidak akan lakukan keamanan kalau itu Allah mengkarik yang ini tapi mengkarik yang ini tidak sih yang akan kalau itu Allah mengkarik yang ini masih dengan Indonesia itu dikasih makanan masyarakat penyelenggara. Kalau untuk ini biawak padang pasir masyuya ini dibakar ala thumamata ini di atas dua kayu. Jadi ada pohon thumama, rantingnya atau kayunya disebut thumama itu. Kemudian Nabi meludah. Khalid paham, ikhaluka taglu, saya kira anda itu jijik. Maka ini dalil bolehnya kita itu jijik pada suatu makanan. Jadi manusia itu memang diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Ada yang suka jengkol, ada yang enggak. Kemudian saya dengan nawari saya jengkol, bilang jengkol kalau dimakan, mana bilang loh ini Ustaz doyan loh. Saya bilang Ustaz doyan, cantiknya hilang. Nah, foto. Jabirin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-luka ta'ala tulis Allah inna syaitan la yaqulu qawlan yakfi istahaka wa tulis Allah Muhammad ibn Akal wa yu'tin ta'ala al-alamin wa tulis Allah au kisi akan lakukan. Ya, jadi setiap melakukan apapun baca bismillah, nutup pintu baca bismillah, karena bismillah menyebabkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Madamkan lampu bismillah, menghidupkan juga sama, menyalakan apa itu kipas bismillah, matikan bismillah, semua di
biasakan baca bismillah. ينتبه الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقدار وليس بالتنوع ولا فإن الشيطان لا يفوت أقبلته ولا يهون بتاعه ولا يسد إليه فإن الفاسقات تضرب على الناس كيفهم وقال كيفهم. Tadrimu menyalakan Fawaisikon, tikus. Disebut Fawaisikon karena dia itu suka merusak. Dan tikus itu jumhur mengatakan haram, menyelisih mereka Aisyah mengatakan mubah. Sebagaimana saya baca dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, kalau tidak salah pada ayat illa an takuna maitatan aw daman masfuhan la ajidu fima uhiya ilayya muharraman. Terus oleh Qurtubi dibahas segala macam, termasuk tikus itu. Nah, itu dibuatnya bersama oleh waksi tubuh isbat sifat yang aku tidak usah mereka yang satu tidak masalah ini sini untuk siapa yang maksudnya itu kumpulkan atau tahanlah, artinya tidak boleh keluar rumah. Kapan itu? Ketika sudah adzan maghrib, itu yang dimaksud indal masa. Dalam riwayat yang lain indal isya. Hadis ini tidak begitu jelas kapan waktunya, tapi dalam hadis yang lain fahmatil asya, yaitu awalnya malam ya berarti pas adzan maghrib itu. Nah, saat itu jin itu pada menyebar dan menyambar. Anak-anak kecil biasanya tidak punya wirid sehingga mudah tersambar, dan mereka kadang-kadang bawa najis sehingga mudah tersambar. Maka yang anak-anak ditahan. Kalau ke masjid bagaimana? Enggak apa-apa ya. Tapi kalau main-main, jangan. Nanti main-mainnya setelah isya. Nah, menjadi kalau pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca kalau itu mengatakan dalam mesti dan kalau kalau itu mesti kita di kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau enggak itu itu pemerintah menutup, dan fungsinya menaruh kayu itu adalah salah satunya mengusir semut dari masuk ke dalam minuman tersebut. Dia akan melintas di atas kayunya dan tidak jadi masuk ke dalam gelasnya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian masyayikhuna minal Hindi. Nah, Syekh Abdullah Nabi sallallahu karena mustaqbalkan minyak dulu di sekitar kalau ketika ayat benar waktu nanti nabi. Jadi ada satu istilah tempat namanya buyutus suqya, rumah minuman, itu karena di situ banyak air ya, ada mata airnya di situ. Yauman, 2 hari perjalanan dengan onta itu sama dengan berapa kilo? 80 kilometer, karena 1 hari itu mendapatkan 40 kilo. Sehingga kalau Nabi mengatakan wanita jangan safar 2 hari tanpa mahram, itu maksudnya 80 kilo tanpa mahram nggak boleh. Atau bagaimana kalau 80 kilo tapi 1 jam, sama aja. Karena zaman dulu itu adalah perjalanannya dengan onta, nah sekarang perjalanannya dengan kereta. Tapi yang diintikan itu bukan lamanya, tapi yang diintikan adalah jaraknya. Adapun jaraknya dekat tapi kebelasok seperti antum, maka sampai 2 hari misalnya, maka masih boleh. Kemarin itu renang selesai jam berapa? 9:30. Terus sampai rumah 10:30, 1 jam tawaf berarti. Lah biasa. Kok bisa hilang tuh? Untungnya balik semua. Kalau hilang saya ganti rugi nanti. Kata Ustaz Talim harus ditemani. Maksud saya nemani antum. Fadl.
Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Adhan. Nah, Bagi bacaan ijazah kita. dakwah undangan yang wajib untuk didatangi adalah walimah saja, sementara yang lain-lain itu hanya sunnah menurut jumhur. Ada dalilnya jumhur hadis berikutnya ini. Bagi dia kala Abdullah bin Umar Rasulullah SAW kala tidak melakukan ilal walimah waliatiha. Nah, kalimatnya jelas kan, ilal walimah. Nah, sehingga hadis-hadis yang mutlak itu dipahami dengan hadis yang muqayyad. Maka berlaku kaidah yahmalul mutlaq 'alal muqayyad. Kalau mazhab zahiri semua undangan wajib didatangi. Misalnya undangan makan bersama reuni atau undangan makan bersama buka puasa. Maka saya cocok pendapat jumhur ya, karena kalau semuanya wajib didatangi menyusahkan orang. Apalagi orang-orang yang terkenal sering diundang, ini jadi susah dan dia akan terikat dengan undangan-undangan tersebut. Dan kalau kita datang tidak harus kita makan berdasarkan hadis berikutnya. Oh, bukan yang ini ya, hadis nanti yang akhir. Wa in kana shaiman falyad'u. Kalau dia puasa adalah mendoakan. Nah, kata-kata falyad'u ini menjelaskan hadis yang lain yang mengatakan wa in kana shaiman falyusalli. Karena berlaku kaidah al hadits yafsiru ba'dahu ba'dan. Nah, Bila kola Umar kola Rasulullah SAW tidak ada kita akan terjadi urusan lama kola. urusan pernikahan nahwahu selainnya ya, dan ini dalilnya zahiri bahwa semua undangan makan wajib didatangi, dan ini dilakukan oleh Ibnu Umar perawi hadis ini. Misalnya apa yang selain urusan, misalnya akdan, antumnya diakadkan dengan seorang laki-laki di rumah antum, itu namanya walimatul akad. Diundang di situ wajib datang tidak. Tapi kalau walimatul ursi yang mengadakan si laki-lakinya, maka itulah yang wajib. Dan boleh saja seorang laki-laki mengadakan walimatul ursi bersamaan dengan walimatul aqdi, hingga digabung jadi satu acara, tidak ada masalah. Nah, Sekirin kola kalau Rasulullah nanti ia wajib insyaAllah ta'imah insyaAllah tarakah. fa insya'a ta'im wa insya'a taraka. Berarti nggak harus makan, yang penting datang. Tetapi kalau memang memberatkan pemilik rumah, kalau kita tidak makan, ya makan saja. Karena biasanya kan ada minuman, nah, sehingga kalau tidak doyan makanannya, kita bisa meminum minumannya. Nah, Bila kola tidak dengar kalau Rasulullah SAW nanti ia kalau wajib akan semua Rasulullah mengetahui ala beri tidak mati kalau syarikat menghadapi pemilu. takhada sadiqan maksudnya sebagai maling, kharaja mughiran, dan keluarnya sebagai penyerang, al-ghara yughiru, menyerang. Tapi hadisnya ini dhaif. Al-ghara yughiru idza nahaba mala ghairi, menyerang dan mengambil harta orang. Kalau menyerang tanpa mengambil hartanya tidak disebut al-ghara. Nah, Bila kola berbaca akan yakuni syarikat soal lalu masih terlalu adanya dari berbagai masyarakat yang itu terbuat seperti semua Rasulullah. hadis ini seingat saya juga diriwayatkan secara marfu'. Kalau di sini kan mauquf ya. Nah, coba kita cek siapa yang meriwayatkannya secara marfu'an. Dan ini menunjukkan bahwa makanan walimah jelek itu kalau sifatnya seperti ini. Diriwayatkan oleh Bukhari juga mauquf, Muslim juga mauquf. Ini di dalam Muslim ada yang marfu'. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala,
Kalau Muslimun marfu'an. Terus kalau satunya mauquf, satunya marfu', gimana satu ini? Mau jawab? Apa kaidahnya? Ziyadatu thiqati maqbulatun. Yang meriwayatkan secara marfu itu juga thiqah, sehingga ini disebut ziyadah, dan ziyadahnya thiqah itu maqbulah. Sehingga ringkasnya ini sabda Nabi SAW. Tapi memang para sahabat kadang-kadang menyampaikan sabda Nabi tanpa qala Rasulullah, kadang-kadang begitu. Nah, sehingga makanan walimah supaya tidak menjadi jelek, bagaimana? Jangan mengkhususkan yang diundang hanya orang-orang kaya. Tapi kalau ada yang orang miskin pun diundang, jadi anggaplah sampai RT semuanya diundang tanpa pilih-pilih. Nah, itu sudah tidak menjadi syarat ta'am. Istihbab ini madhab jumhur, madhab zahiri wajib. Rasulullah bersabda, la budda lil ursi min walimatin, riwayat Imam Ahmad. Nah, karena ada kata-kata la budda, maka dipahami wajib oleh madhab zahiri. Jadi walimahnya Nabi tidak pernah mewah, ya, selalu sederhana. Sementara maharnya itu dibuat oleh Nabi SAW banyak. Nah, sehingga apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena yang saya tahu sekarang, ya, biasanya walimahnya menghabiskan lebih besar daripada maharnya. Dan saya barusan dapat ilmu baru dari Ustaz Dr. Aris Munandar Jogja. Beliau mengatakan mahar itu nama Arabnya sodaqah, yang artinya diambil dari sidq, jujur. Maka mahar disebut sadaq itu karena sesuatu yang diberikan orang laki-laki untuk menunjukkan keseriusan dia atau kejujuran cinta dia kepada orang tersebut, sehingga seolah-olah mengatakan, ya, kamu minta berapapun saya kasih ini, saya kasih ini. Maka kata beliau, namanya saja sadaq, sehingga jangan terlalu murah boleh, tapi jangan terlalu murah, kata beliau. Terus beliau mencontohkan, misalnya terlalu murah itu uang 2.000, itu kan sah untuk mahar, tapi jangan dijadikan mahar gitu. Apa bukti cintamu sama mbak itu? Ini 2.000, kok murah banget, diganti 2 juta misalnya. Nah, foto. Adalah sebagai markin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala safiyah kisahnya timatan. Sawit itu adalah makanan dari apa? Dari gandum, ya. Masih ingat, ya? Sa'in saqayan saku, yaitu mudah masuk atau mudah ditelan. Maka sawit ini karena disebut sawit karena dia mudah ditelan, karena dibuat dari gandum dicampur air. Kalau sekarang ya seperti bubur gitu. Maka yang pertama hanya 1 kambing itu dianggap paling mewah. Kemudian yang ini tidak ada kambingnya sama sekali, cuma gandum sama korma. Kalau sekarang berarti kira-kira apa? Nasi, gandumnya itu nasi, ya kan? Kormanya itu lauknya. Misalnya nasi tahu tempe, ya, kalau di Indonesia awalan ma'ala safiyati biruzin wa tempe, itu kalau dibahasakan bahasa kita. Dan walimah paling sederhana yang pernah saya tahu itu adalah walimahnya Ustaz Abdul Rahim Ba'ashir, anaknya Ustaz Abu Bakar Ba'ashir. Ba'ashir itu hanya Ba'ashir, pendek itu. Dan dulu pernah saya tulis Ba'ashir oleh beliau diralat nih, ini salah tulisanmu. Ba'ashir itu dari kabilah Ba'abud.
Pak Abud itu termasuk para habaib sebenarnya, tapi karena mungkin beliau hidupnya di Solo ya, tidak dipanggil sebagai Habib. Jadi secara nasab sebenarnya Pak Abud itu termasuk habaib. Nah itu walimahnya cuma nasi kotak. Jadi orang yang datang dikasih nasi kotak, kemudian makan ya isinya apa? Ya kayak nasi kotak biasa, isinya nasi tentu saja, kemudian ayam, ya kan? Kemudian jeruk, kemudian satu lagi air minum gitu loh, aqua tuh. Nah, terus kalau nggak salah ada pisangnya gitu. Udah itu sederhananya sekali. Ya mungkin zaman dulu berapa ya? 20.000 atau 15.000 kalau masih murah zaman dulu. Nah, sesuatu yang sederhana seperti itu insya Allah malah barokah, karena tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babun fi kam tustahabul walimah, berapa hari disunahkannya walimah? Ya kam yani kam yauman. Ini kalau rajulun adalah mencapai tahun yang ma'rufan ayyusnya alaihi bilang makan sendiri di hari teman asli kalau aku di asli Al-Nabi SAW kaya al-wali mati kamu menyamin hakun asali ma'rufan huya misali sun'atin hariyain kalau kata-kata menasal itu manusia iya ala-alamin kajak berarti iya masali kajak berarti iya masali sekolah masjid maka ahli sun itu hariyain. Nah, gara-gara hadis ini muncul perselisihan pendapat para ulama, sehingga Imam Abu Dawud mengatakan kam yauman. Kalau memakai hadis ini maka bolehnya hanya 2 hari. Hakun itu adalah wajib, ma'rufun itu adalah sunnah, sum'atun wariya itu adalah haram. Maka hukumnya walimah wajib bagi yang berpendapat wajib ya. Bagi yang berpendapat sunnah maka hakun itu maksudnya ditekankan, jadi sunnah muakkadah. Terus ma'ruf untuk sunnah biasa, kemudian yang sum'atun waliya itu yang haram. Tapi hadisnya derajatnya dhaif. Dhaifnya dari sisi Al-Hasan an Abdillah. Hasan ini seorang mudallis, dia meriwayatkan dari Abdullah secara an-ana. Demikian juga Qatadah yang juga mudallis, dia meriwayatkan dari Al-Hasan anil Hasan. Semoga tidak sahih ini derajat hadis ini. Kerana Jika itu dengan musallih hadis kisah para ketua yang masalis dalam musik merasakan hujan. Hasaba melempar kerikil supaya enggak datang lagi gitu. Adapun yang mengatakan hadis ini dhaif maka membolehkan walimah sampai berhari-hari. Imam Bukhari mengatakan babu man awlama sab'ata ayyamin, mengadakan walimah sampai 7 hari. Dan saya cocok dengan pendapat Imam Bukhari. Kenapa? Karena hadis ini dhaif. Kemudian Imam Bukhari mengatakan walam yuwaqqitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak menentukan waktu. Perkataan Imam Bukhari walam yuwaqqitin Nabi ini menyindir hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini, bahwasanya hadisnya dhaif. Dan Imam Bukhari sering di dalam kitabnya itu menyindir hadis-hadis yang dhaif dengan kata-kata seperti ini. Maka sehingga kalau orang tidak paham, ya nggak tahu bahwa tujuan beliau adalah menyindir hadis yang beliau tidak tampilkan. Hanya saja perlu diperbagus niat. Kenapa kamu buat 7 hari itu, kenapa? Saya buat 7 hari karena seharinya saya undang hanya 10 orang, rumah saya kecil. Jadi 10 kali 7, 70 orang. Nah, nggak ada masalah. Hari pertama 1 gang, isinya 10 orang misalnya. Hari kedua teman ngajar dulu 10 orang lagi. Terus sampai 7 hari, silahkan. Tapi kalau tujuannya adalah riaan, itu ya sama aja. Atau tujuannya adalah untuk mencari untung. Katanya biasa gitu kan, walimah tujuannya cari untung, keluar 10 juta, harapnya yang masuk 50 juta. Nah kalau seperti itu masuk dalam kategori wala tamnun tastakthir, makruh hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.